Kita harus mengetahui segala sesuatunya dengan sangat jelas. Karena hal inilah yang sebenarnya merupakan sebuah obat dari kegelisahan. Halo kawan-kawan, selamat datang di Iluminasi Hening. Bersama saya, Yuhan Wahyudi Santoso. Video kali ini, kita akan membicarakan kembali mengenai topik-topik yang pernah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Dan kemudian, kita akan mencoba merangkainya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang saling berhubungan. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh mengenai mindfulness. Pada video yang sebelumnya, kita pernah membahas mengenai definisi dari mindfulness dan sekilas bagaimana mindfulness ini dapat mentransformasikan hidup dari seseorang. Kita juga telah sedikit belajar mengenai kegelisahan yang muncul akibat adanya suatu kebingungan. Dan kita juga telah pernah membahas mengenai perhatian, yang mana adalah sebuah faktor utama sebagai pembentuk dari mindfulness itu sendiri. Nah, untuk itu, marilah kita memulai pembahasan ini dari kegelisahan. Selama ini, kita selalu gelisah, terkadang memikirkan sesuatu, ataupun merasa sedih, kecewa, ataupun marah. Dan bahkan ada yang kemudian berlanjut mengganggu kehidupan. Hal ini berubah menjadi sebuah gangguan mental. Entah itu adalah gangguan kecemasan atau yang kita kenal dengan anxiety disorder, ataupun gangguan yang lainnya seperti misalnya depresi. Kegelisahan ini sebenarnya berawal dari sebuah kebingungan, yang mana karena kita tidak sadar mengenai situasi yang sesungguhnya terjadi, maka hal tersebut mengakibatkan kita menjadi bingung. Ini disebabkan oleh karena kita semua memiliki sebuah kecenderungan untuk selalu mereaksi apapun yang tersaji di depan kita. Sebagaimana misalnya, ada sebuah pikiran yang muncul, dan kemudian kita bereaksi atas pikiran tersebut. Dan mungkin dari sana muncul sebuah perasaan yang mana kita juga cenderung untuk langsung mereaksi perasaan tersebut. Entah reaksi itu adalah ingin berusaha menghilangkan perasaan itu, ataupun ingin cepat-cepat kabur dari suatu kondisi itu. Nah, inilah yang di dalam dunia psikologis dikenal dengan istilah fight or flight, yaitu melawan atau kabur. Kecenderungan kita yang selalu mereaksi dan bereaksi ini merupakan sebuah kebiasaan. Ya, saya ulangi lagi. Kecenderungan kita untuk selalu mereaksi dan bereaksi ini adalah merupakan sebuah kebiasaan kita, yang mana kita selalu beraksi hanya berdasarkan impuls saja. Ini persis seperti saat kita sedang makan dan mungkin kita merasa pedas, kita dengan cepat langsung mengambil minum dan kemudian meminumnya. Dalam aksi yang didorong oleh impuls, tentunya kita dapat melihat bahwa di sana tidak terdapat adanya sebuah opsi pilihan, karena opsi pilihan ini tidak pernah akan ada jika tidak dibarengi dengan adanya sebuah kesadaran, yang mana di saat kita menyadari sesuatu, tepat di titik itu kita menjadi memiliki sebuah pilihan, yaitu untuk melanjutkan aksi ataupun tidak perlu melanjutkan aksi kita. Karena tepat di titik kita sadar, maka pikiran kita dapat berfungsi kembali. Dan dengan kembalinya kemampuan berfungsinya pikiran kita,
maka sebenarnya hal inilah yang membuat kita kembali menjadi tuan dari diri kita sendiri. Tapi kembali lagi, kita harus bisa melihat bahwa sadar ini bersifat seperti sebuah letupan di suatu momen, yang mana kita sejenak bisa tersadar dan kemudian tidak lama dari situ kita akan kembali tenggelam pada ketidaksadaran. Nah, faktor pembentuk utama dari kesadaran itu sebenarnya adalah perhatian. Dan jika kita tidak memulai memberikan totalitas perhatian kita pada seluruh hidup kita, maka kesadaran itu akan tenggelam. Sehingga kita akan kembali mengulang kebiasaan kita yang dulu, yaitu bereaksi sesuai dengan impuls. Nah, semoga dengan ini kawan-kawan sekalian dapat menjadi lebih jelas ya untuk mengetahui antara hubungan satu dengan yang lainnya. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini saya juga akan mencoba memperkenalkan sebuah kata, yaitu kata sampajana, yang mana kata sampajana ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kata sati. Oh iya, bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah melihat video-video saya yang dulu, saya menyarankan agar kiranya kawan-kawan juga bisa menontonnya terlebih dahulu. Ini agar kawan-kawan nantinya tidak menjadi bingung ya. Dan untuk itu, saya telah mempersiapkan linknya di bawah sini. Kata sampajana ini secara singkat mempunyai arti clear comprehension atau paham dengan jelas. Nah, inilah mengapa di video-video saya yang sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa kita harus mengetahui segala sesuatunya dengan sangat jelas. Karena hal inilah yang sebenarnya merupakan sebuah obat dari kegelisahan. Ini seperti ibaratnya ketika kita berada di sebuah ruangan yang gelap, dan dikarenakan kita tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, maka tentunya hal ini akan menimbulkan sebuah kebingungan. Misalnya di saat muncul sebuah pikiran dan kita bereaksi terhadap pikiran itu, tetapi karena gelap, maka akhirnya kita akan menabrak sesuatu, dan dari menabrak itu muncul sensasi sakit. Dan kemudian ketika kita hendak melakukan sesuatu untuk mengantisipasi rasa sakit itu, tanpa sengaja kita menabrak lagi benda yang lain. Dan ini berulang-ulang ketika kita berada di dalam suatu kegelapan. Sehingga hal ini membuat kita canggung, takut, dan kebingungan. Karena kita tidak jelas mengenai situasi apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ini akan jelas berbeda ketika kita mempunyai sebuah cahaya yang dapat menerangi ruangan tersebut. Dan dengan jelas kita dapat melihat apa yang sebenarnya ada di sana, sehingga kita tidak lagi bingung untuk menyikapi apa yang ada. Kesadaran hingga terjadi sebuah pemahaman yang jelas hanya dapat terjadi ketika adanya perhatian itu sendiri. Sehingga perhatian ini seakan adalah sebuah cahaya yang terus-menerus menerangi dari sebuah ruangan yang sangat gelap, di mana di saat adanya kejelasan akibat dari perhatian itu sendiri, maka diri kita tidak akan lagi berada dalam suatu kondisi kebingungan, dan juga kita tidak akan lagi menjadi gelisah. Hal-hal ini tentunya tidak bisa hanya didapatkan dengan mendengarkan bahasan-bahasan mengenai mindfulness saja, tapi ini tentunya sangat berkaitan dengan pengalaman langsung.
yang mana sangat bergantung dengan kesediaan kita untuk melakukannya sendiri. Kita tidak dapat bergantung pada orang lain, karena pada kualitas bergantung terdapat suatu kualitas ketidakmandirian, yang mana tidak mandiri itu sendiri mengandung sebuah ketidakbebasan ataupun sangat terbatas. Dan inilah mengapa saya mengundang kawan-kawan sekalian untuk kiranya bisa menjadi seseorang yang mandiri, menjadi seseorang yang terbebas dari kegelisahan tanpa syarat, menjadi terang bagi diri kita sendiri, menerangi bagi yang lain, dan menjalani seluruh hidup kita tanpa kegelisahan, serta turut bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Kiranya demikian video kita kali ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Saya Yohan Wahyudi Santoso, seorang praktisi hidup berkesadaran. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share.